Aceh bukan sekedar nama sebuah provinsi. Aceh adalah sebuah bangsa besar di ujung barat Nusantara yang ditakdirkan memiliki nyali besar, sebesar samudra yang mengelilinginya. Ketika bangsa-bangsa Eropa datang dengan bedil dan bendera penjajahan, Aceh tidak gentar dan goyah. Tanah mereka tak terjajah oleh para kolonial barat itu. Bangsa Aceh adalah bangsa yang besar. Lihat saja betapa berjayanya Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Aceh mencapai puncak terluasnya dan menjadi negara terkuat dan terkaya yang mendominasi kepulauan Nusantara bagian barat dan Selat Malaka. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam meliputi Sumatera bagian timur seperti Deli, Aru, dan Tamiang juga berada dalam kekuasaannya. Diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, wilayah kekuasaannya mencapai luas sekitar 500.000 km persegi, mencakup hampir seluruh Sumatera bagian utara, pesisir barat dan timur Sumatera, serta wilayah-wilayah penting di semenanjung Malaya. Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia saat itu, seperti Kesultanan Turki Utsmani, Persia, dan Kesultanan Mughal di India. Bangsa Aceh adalah bangsa para pahlawan. Di setiap lembah, di setiap gelombang laut tersimpan kisah keberanian yang tak berujung. Laksamana Malahayati, Cut Nyadin, Teku Umar, Panglima Polem, Tengku Cik Ditiro, dan sederet nama panjang lainnya bukan sekedar pejuang. Mereka adalah para penentang ketidakadilan. Mereka adalah nyawa perlawanan bangsa Aceh. Ketika Indonesia merdeka, ada nama Daud Breh dan Hasan Tiro. Mereka berperang bukan demi kuasa, tapi demi harga diri. Bahkan saat Indonesia telah merdeka pun, Aceh tetap berani berdiri menegakkan keadilan. Mereka berani melawan ketidakadilan Soekarno. Mereka berani melawan kediktatoran Soeharto. Mereka melawan bukan karena benci, tapi karena mereka mencintai kebenaran dan keadilan. Di balik keramahan orang-orangnya tersimpan keberanian yang tak pernah bisa dipadamkan. Aceh adalah bangsa yang bersujud kepada Tuhan, tapi mereka tidak pernah bertekuk lutut kepada penguasa zalim. Bangsa yang tangannya terbuka menyambut tamu, namun tidak ragu mengepalkan tinju bila haknya dirampas. Aceh adalah saksi bahwa dalam darah orang-orangnya mengalir semangat untuk hidup bebas dan mati bermartabat. Tapi tanah ini tidak akan menjadi simbol perlawanan tanpa manusia-manusia luar biasa yang mengobarkan api perlawanan. Bangsa Aceh melahirkan sosok-sosok yang tidak hanya mengangkat senjata, tapi juga menegakkan kehormatan. Sejarah Aceh ditulis bukan hanya dengan darah para prajurit lelaki, tetapi juga dengan keberanian para perempuan yang berdiri di medan yang sama, tanpa ragu, tanpa tunduk. Di saat bangsa-bangsa lain masih mengurung para perempuan di balik dinding-dinding adat, Aceh justru mengangkat mereka ke singgasana tertinggi, ke medan perang, dan ke garis depan perjuangan. Inilah tanah yang melahirkan para pejuang dan pemimpin perempuan, jauh sebelum dunia modern berbicara tentang kesetaraan gender. Para patriot Tanah Rencong adalah sosok-sosok luar biasa yang dengan keberaniannya, kecerdasan, dan tekad membaja berdiri paling depan melawan penjajahan demi martabat bangsanya. Dan inilah para pejuang legendaris dari Tanah Rencong itu. Tanah para patriot ini memang tidak hanya milik laki-laki. 600 tahun sebelum Megawati Soekarno Putri memimpin negeri ini, Aceh sudah memiliki pemimpin perempuan, Sultanah Nahrasiyah.
Sultan perempuan pertama di Asia Tenggara yang memimpin Aceh dari tahun 1406 Masehi sampai dengan 1428 Masehi. Bahkan 100 tahun kemudian, Aceh sudah memiliki seorang jenderal militer perempuan yang mendunia. Namanya Kumala Hayati, pangkatnya Laksamana. Dalam sejarah, dia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang pangkat Laksamana Laut atau setara dengan Jenderal Bintang 4. Malahayati lahir 1 Januari 1550. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan militer, putri dari Laksamana Mahmud Shah dan cucu dari Sultan Salahuddin. Setelah menyelesaikan pendidikan militer di Mahat Baitul Maqdis, sebuah akademi militer yang didirikan Kesultanan Aceh, Malahayati bergabung dalam Angkatan Laut dan menjadi pemimpin pasukan Inong Bale, sekelompok janda pejuang yang suami-suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Pasukan Inong Bale pimpinan Malahayati memiliki 2.000 orang personel. Pasukan ini sangat ditakuti di perairan pesisir Aceh Besar dan Selat Malaka. Pasukan Inong Bale mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Tahun 1599, pasukan Inong Bale berhasil menghancurkan 2 kapal Belanda. Pada 11 September 1599, Malahayati dan pasukan Inong Balenya terlibat dalam pertempuran melawan Cornelis de Houtman, pemimpin ekspedisi laut asal Belanda yang datang ke wilayah Nusantara sebagai bagian dari misi dagang dan penjajahan awal VOC. Cornelis de Houtman adalah pelaut Belanda yang lahir tahun 1565 di Gouda, Belanda. Ia dikenal sebagai pelopor ekspedisi pelayaran Belanda ke Nusantara dan merupakan tokoh penting dalam pembentukan awal perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC. Namun, de Houtman bukan hanya pelaut. Ia juga simbol kesombongan awal kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Sikap congkak de Houtman memicu kemarahan Malahayati. Dalam sebuah pertempuran laut yang sengit, Malahayati memimpin langsung pasukan Inong Bale menyerang kapal-kapal mereka. Malahayati berhasil naik ke kapal de Houtman. Dia bertarung 1 lawan 1 dengan Cornelis de Houtman. Laksamana Kumalahayati memenangkan duel itu. Dia berhasil membunuh de Houtman dengan rencongnya sendiri. Sebuah kemenangan besar yang menggetarkan Eropa ketika itu. Padahal saat itu Laksamana Malahayati sudah berumur 49 tahun. Sementara de Houtman masih berusia 34 tahun, 15 tahun lebih muda dari Malahayati. Tapi nyawanya kelar di tangan Malahayati. Di Aceh, arogansi kolonialisme bangsa Eropa hancur dengan simbol kematian tragis de Houtman. Ambisinya untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan rempah Nusantara justru dikandaskan oleh tangan seorang perempuan pejuang, Laksamana Malahayati. Tengku Muhammad Saman atau yang dikenal dengan Tengku Ciditiro adalah ulama pejuang yang menjelma menjadi simbol jihad dan perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. Beliau lahir sekitar tahun 1836 di Tiro Pidi. Ia tumbuh dalam tradisi keislaman yang kuat dan dikenal sebagai sosok soleh, karismatik, serta tajam dalam berpikir. Namun, kealimannya bukan hanya untuk mimbar. Ia menjadikan ajaran Islam sebagai landasan perjuangan melawan penjajah. Ketika Belanda mulai memperluas cengkramannya ke tanah Aceh, Ciditiro bangkit dan memanggil rakyat untuk bersatu dalam satu tekad, membela agama dan tanah airnya. Tahun 1881 menjadi titik awal perjuangannya yang besar. Dengan seruan Fisabilillah, ia memimpin ribuan rakyat Aceh dalam perang gerilya yang mengguncang mental pasukan Belanda. Ia bukan hanya panglima, tapi juga guru spiritual bagi pasukannya. Setiap pertempuran ia awali dengan doa dan semangat jihad. Dengan strategi yang cerdas, pengetahuan medan dan dukungan luas dari rakyat, Ciditiro berhasil merebut banyak benteng Belanda. Bahkan pasukannya sempat mendekati ibu kota Kutaraja.
Belanda yang terbiasa menghadapi perang frontal terkejut menghadapi kombinasi perlawanan spiritual dan militer yang dilancarkan oleh sang ulama. Namun, perjuangannya tidak berakhir di medan tempur. Pada 1891, setelah bertahun-tahun melumpuhkan kekuatan Belanda, ia wafat secara tragis akibat diracun oleh kaki tangan Belanda yang menyusup ke lingkaran dalamnya. Meski demikian, semangatnya tidak pernah padam. Jenazahnya dimakamkan di Tiro, kampung halamannya yang sakral. Tengku Cik Ditiro dikenang bukan hanya sebagai pahlawan nasional, tapi sebagai simbol dari perlawanan yang dilandasi iman, keberanian, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Dalam sejarah Aceh, namanya tercatat sebagai Wali Nangro Aceh Darussalam pertama. Teku Umar dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Dia adalah anak seorang ule balang bernama Teku Muhammad Mahmud. Ibunya adalah adik perempuan Raja Melaboh. Umar memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Makudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Sejak usia 19 tahun, Teku Umar sudah terlibat dalam perjuangan rakyat Aceh, dan dia menunjukkan bakat luar biasa dalam memimpin pasukan serta menyusun taktik gerilya. Namun, yang membuatnya benar-benar dikenang dalam sejarah adalah manuver politik dan militernya yang mengecoh Belanda. Sebuah strategi yang sangat berani dan nyaris tak terpikirkan oleh siapapun pada zamannya. Pada tahun 1893, Teku Umar membuat langkah kontroversial. Beliau pura-pura menyerah dan bekerja sama dengan Belanda. Kemudian dia diberi pangkat, gaji, dan pasukan yang besar oleh pemerintah kolonial. Bahkan dia sempat diangkat sebagai komandan tentara Belanda. Namun, semua itu hanyalah siasatnya saja. Setelah merasa cukup kuat, ia kemudian membelot dan membawa semua persenjataan, amunisi, dan ratusan tentara. Aksi ini mengguncang Belanda dan mengangkat semangat perlawanan rakyat Aceh yang ketika itu nyaris padam. Sejak saat itu, Teku Umar dan pasukannya kembali melancarkan serangan gerilya yang mematikan terhadap pos-pos militer Belanda di seluruh wilayah Aceh. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah kendali Teku Umar. Dalam perlawanan itu, ia dibantu oleh istrinya, Cut Nyadin, dan Panglima Panglaut serta dukungan dari Panglima Polem Muhammad Daud. Inilah pertama kali dalam sejarah perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Sayangnya, pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur dalam sebuah penyergapan Belanda di Melaboh. Meskipun ia syahid, tapi semangat perlawanan yang ia kobarkan terus menyala, terutama melalui sosok istrinya Cut Nyadin, yang kemudian melanjutkan perjuangan sang panglima perang itu. Teku Umar dikenang bukan hanya sebagai pejuang bersenjata, tapi juga sebagai pemimpin cerdas yang mampu mengubah permainan perang dengan strategi plot twist demi membela tanah airnya. Rakyat Aceh menjulukinya sebagai sang ibu perang. Dia adalah singa betina dalam pertempuran, seorang panglima perang perempuan dengan nyali sebesar gunung Luser. Cut Nyadin adalah sosok perempuan perkasa dari Aceh yang membakar sejarah dengan semangat juangnya yang membara. Lahir pada tahun 1848 di wilayah Lampadang, Aceh Besar. Ia tumbuh dalam keluarga bangsawan religius yang menjunjung tinggi kehormatan dan keberanian. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, hidup Cut Nyadin berubah selamanya. Suaminya yang pertama, Ibrahim Lamnga, gugur di medan perang. Ia lalu bersumpah melanjutkan perjuangan suaminya, mengangkat senjata dan memimpin perlawanan rakyat Aceh.
Sejak itu, namanya menggema di pedalaman-pedalaman Aceh. Tak lama setelah kematian suami pertamanya, Cut Nyak dipersunting oleh Teku Umar, panglima perang yang masih sepupu jauhnya. Mereka menjadi pasangan pejuang yang ditakuti oleh Belanda. Bersama, mereka memimpin serangan demi serangan terhadap pos-pos Belanda, menciptakan mimpi buruk bagi para tentara kolonial itu. Keberanian Cut Nyak tidak hanya dalam memegang rencong, tapi juga dalam menyusun siasat, memberi semangat kepada rakyat, dan berdiri sebagai simbol kekuatan perempuan Aceh. Ia tidak berperan di belakang layar. Ia berada di garis depan, menerobos peluru musuh, menembus hutan, melewati malam-malam tanpa tidur dengan satu tujuan: membebaskan tanah airnya dari cengkraman penjajah. Dunia Cut Nyak kembali terguncang ketika Teku Umar gugur dalam penyergapan Belanda di tahun 1899. Tapi ia tidak memilih untuk menyerah atau mundur. Dengan sisa tenaga, sakit yang makin melemahkan tubuhnya, ia terus memimpin sisa-sisa pasukan gerilyanya dari hutan ke hutan. Cut Nyak tetap berdiri tegak meski tubuhnya mulai renta dan matanya mulai rabun. Namun, perjuangannya mencapai titik tragis. Panglaut, salah satu pengikutnya yang setia, merasa kasihan melihat penderitaan Cut Nyak. Kemudian, Panglaut menyerahkannya kepada Belanda. Beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di pengasingan, Cut Nyak tidak diperlakukan sebagai tahanan biasa. Kepribadiannya yang kuat dan ilmu agamanya yang dalam membuatnya dihormati oleh masyarakat Sumedang. Ia mengajar mengaji dan menjadi panutan hingga akhir hayatnya. Cut Nyak meninggal dunia pada tahun 1808, jauh dari tanah kelahirannya. Dan dia dimakamkan di Sumedang, tanpa rakyat Aceh tahu di mana sebenarnya makam Sri Kandi mereka berada. Makam Cut Nyak baru diketahui pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasimi. Tahun 1964, Presiden Soekarno menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk Cut Nyak. Cut Nyak Mutia adalah perempuan pejuang dari Aceh yang namanya harum sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan. Lahir pada tahun 1870 di Krutu, Pirak, Aceh Utara, ia tumbuh dalam keluarga bangsawan yang taat agama dan nasionalis. Dalam darahnya mengalir semangat kepahlawanan. Berbeda dengan para perempuan pada umumnya di zamannya, Cut Mutia memilih jalan perjuangan. Ia tidak tinggal di balik dinding istana, melainkan turun ke hutan, memimpin pasukan dan bertempur bahu-membahu bersama para pria. Hidupnya adalah kisah tentang cinta yang dibakar oleh perang dan keberanian yang ditempa oleh penderitaan. Perjuangannya makin menyala ketika ia menikah dengan Teku Citunong, seorang panglima perang yang memimpin perlawanan terhadap Belanda di wilayah Aceh Utara. Bersama suaminya, Cut Mutia ikut menyusun siasat, memimpin pengintaian, dan melakukan penyerangan ke markas-markas Belanda. Pasangan ini menjadi ancaman besar bagi kolonial. Meski pasukan mereka kecil, tapi sulit untuk ditangkap dan mereka bergerak cepat dan berani mati. Namun, pada tahun 1905, suaminya tertangkap dan dieksekusi oleh Belanda. Duka atas kematian suaminya sangat dalam, tapi tak membuat Cut Mutia mundur. Ia meneruskan perjuangan bersama pejuang setia lainnya, termasuk Pang Nangro, yang kemudian menjadi suaminya dan rekan seperjuangan terakhirnya. Dalam kondisi yang makin sulit, tanpa logistik dan jumlah pasukan yang semakin sedikit, Cut Mutia tetap bertahan di tengah hutan. Ia memimpin perlawanan gerilya dengan senjata seadanya dan semangat yang tak pernah padam. Ia tidak menyerah meski dikepung, diserang, dan terus diburu oleh Belanda. Hingga pada 24 Oktober 1910, Cut Mutia gugur dalam pertempuran di hutan belantara Aceh. Ia syahid sebagai pejuang. Tidak ada tangisan yang menyertainya saat itu,
hanya sunyi hutan yang menyaksikan kepergian seorang perempuan yang hidup dan matinya hanya demi tanah airnya. Cut Mutia dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia, perempuan yang mengubah pandangan dunia bahwa medan perang bukan hanya milik laki-laki. Namanya kini diabadikan di jalan-jalan, gedung, hingga mata uang rupiah sebagai bentuk penghormatan atas keberaniannya. Tapi lebih dari itu, warisan terbesar Cut Mutia adalah semangat juangnya, bahwa seorang perempuan pun bisa berdiri tegak melawan penindasan, tanpa takut, tanpa tunduk, dan tanpa ragu mempersembahkan hidupnya untuk kemerdekaan negerinya.